Pernah ada dataran atau sebuah kota atau sebuah peradaban yang sekarang sudah tenggelam di dasar laut. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Yo J geng, what's good? Welcome back to Kamar Cherry. Geng, kita hari ini akan membahas tentang tempat tinggal kita, planet yang kita cintai, yaitu bumi. Banyak perdebatan yang muncul ketika orang-orang membahas tentang planet tercinta ini. Ada yang mengatakan bumi itu bulat, ada yang mengatakan bumi itu datar. Banyak banget sudut pandang yang berbeda dari masing-masing orang yang mempunyai ilmu pengetahuan tinggi. Semua asumsi-asumsi itu bukan berarti tanpa dasar, geng. Semua orang tuh punya bukti-bukti kuat, punya bukti-bukti nyata yang mereka tuh bisa membandingkan langsung gitu, sehingga muncullah dua kelompok atau banyak kelompok yang beda-beda paham kalau sudah membahas tentang bumi. Oke, di era peradaban ini, perbedaan ini justru dijadikan sebagai ilmu pengetahuan gitu. Jadi bukan sebagai masalah, tapi orang menganggap kalau ini ilmu pengetahuan dan informasi yang baik untuk kita pelajari. Kali ini kita akan membahas 10 teori yang membahas tentang bumi. Oke. Langsung aja yang pertama, kita akan membahas tentang Lemuria dan Atlantis. Membahas tentang ini, sebenarnya ini banyak banget orang-orang yang suka mencari tahu tentang teori yang satu ini. Lemuria dan Atlantis adalah sebuah benua yang hilang. Hal ini sudah banyak diceritakan di banyak-banyak sumber, geng, tentang benua yang hilang di Samudra Hindia dan Pasifik. Teori ini terus berlanjut, tidak pernah hilang, karena ada peneliti seperti Philip Sclater dan penulis seperti Helena Blavatsky yang mampu memunculkan beberapa bukti seperti fosil lemur dan beberapa aktivitas lainnya yang menjadi bukti kuat keberadaan benua yang hilang ini. Tapi menurut kalian gimana, geng? Apakah benar teori tentang Lemuria dan Atlantis ini beneran ada? Kalau memang beneran ada, berarti pernah ada dataran atau sebuah kota atau sebuah peradaban yang sekarang sudah tenggelam di dasar laut. Oke, kita lanjut ke teori selanjutnya nih, geng. Teori selanjutnya adalah teori geoterapinism. Teori ini muncul karena ada beberapa orang yang percaya kalau sebenarnya ini kita hidup di atas sebuah cangkang kura-kura raksasa. Emang agak terdengar sedikit aneh, namun banyak orang yang mempercayai hal ini juga. Gue gak tahu nih orang seperti apa yang mampu berpikir atau mampu mempercayai teori seperti ini. Yang jelas, teori ini muncul pertama kali pada abad ke-17 dan dipercaya oleh suku Amerika asli, kalau kalian tahu suku Indian, dan juga dipercayai oleh kebudayaan Tiongkok serta India. So, teori ini gak sekedar cuma teori yang asal ngomong, tapi teori ini semacam ada kelompok-kelompok yang benar-benar mengimani teori ini. Mereka percaya akan keberadaan kita di bumi ini hidup di atas cangkang seekor kura-kura raksasa. Menurut kalian seperti apa, geng? Kalian percaya dengan hal itu? Silahkan tinggalkan komentar di bawah. Untuk teori selanjutnya adalah teori tarikan tektonik. Nah, kali ini berbeda dengan teori-teori lain. Kalau yang lain berbicara tentang hal yang berada di dalam bumi, kali ini kita akan membahas sebuah teori yang membahas hal yang ada di luar bumi, geng. Semisalnya kalau kita membahas tentang UFO, alien, dan hal-hal yang tidak masuk di akal. Pada teori ini semua hal itu dibahas. Teori ini pertama kali dikenalkan oleh Michael Persinger pada tahun 1975, geng. Teori ini menjelaskan bahwa segala hal yang aneh terjadi di atas muka bumi itu disebabkan adanya tarikan tektonik dan bisa dijelaskan melalui cara kerja medan elektromagnetiknya, geng. Kurang lebih kayak gitu. Teori selanjutnya adalah teori bumi berkontraksi. Teori ini juga dikenal dengan teori pendinginan global geofisikal. Setiap orang yang mempercayai teori ini beranggapan kalau bumi ini semakin hari semakin mengecil. Itulah penyebabnya kenapa di bumi semakin banyak bencana.
Ya semacam bumi ini semakin padat, semakin mengecil sehingga tidak mampu menampung isi yang ada di atas atau di dalamnya gitu ya. Sebuah gesekan dipercaya bisa membentuk sebuah gunung dan menyebabkan ledakan gunung berapi, geng. Memang agak sedikit kurang percaya dengan teori ini, namun pada nyatanya teori bumi berkontraksi ini sempat digunakan untuk menjelaskan bagaimana terjadinya gempa di sekolah-sekolah yang ada di negara barat pada zaman dahulu. Jadi teori ini sempat eksis dan menjadi sebuah mata pelajaran dan menjadi sebuah pemahaman bagi anak-anak di zaman dulu. Namun setelah penelitian yang panjang, sekarang teori ini sudah mulai tidak digunakan lagi, geng. Oke. Teori tentang bumi selanjutnya adalah kebalikan dari teori sebelumnya. Kalau sebelumnya dikatakan kalau bumi ini semakin mengecil, tapi justru di teori yang kali ini dikatakan bumi semakin memuai atau semakin melebar. Beberapa orang yang percaya dengan teori ini, mereka beranggapan kalau semakin hari bumi itu semakin membesar dari waktu ke waktu. Pada umumnya masyarakat zaman dahulu sangat mempercayai dengan teori ini, dikarenakan teori ini juga sempat diteliti oleh Charles Darwin. Namun sampai akhirnya Charles Darwin sendiri yang membantah teori ini karena dia menemukan kesimpulan kalau hal itu tidak mungkin terjadi. Jadi dia nggak nemu hal apa atau faktor dan unsur apa yang membuat bumi ini semakin lama semakin melebar. Yang selanjutnya adalah teori bumi yang terfiksasi. Ada yang mengatakan kalau teori ini disebut juga dengan model geosentris, geng. Ini semacam menganggap fungsi bumi itu hampir sama seperti matahari nih kalau gue lihat. Karena orang-orang beranggapan kalau bumi ini terfiksasi di tengah alam semesta dan semua benda langit mengelilinginya dan berputar di antara bumi dan bumi menjadi pusat dari benda-benda langit tersebut. Model teori ini sempat digunakan selama 1500 tahun yang lalu. Sampai akhirnya Copernicus, Kepler, dan Galileo menemukan tanda-tanda bahwa sebenarnya bumi ini justru berotasi, bukan dikelilingi oleh benda-benda langit. Namun faktanya, geng, teori ini masih ada aja yang percaya sampai detik ini. Jadi masih banyak orang yang belum move on gitu ya dengan paham ini gitu. Mereka masih percaya kalau iya bumi ini adalah pusatnya dan semua benda langit yang ada di luar angkasa sana itu justru mengelilingi bumi gitu. Bukan bumi yang mengelilingi matahari atau berotasi gitu ya. Kita ke teori selanjutnya. Teori selanjutnya adalah teori tentang kubus waktu. Teori kubus waktu ini menentang semua teori keilmuan sains dan fisika modern pada tahun 1997. Ini pertama kali ditemukan pada tahun 1997 oleh Jenny Ray. Dia menjelaskan pada teori ini kalau setiap harinya itu terdiri dari 4 hari yang berbeda dan terjadi pada waktu yang bersamaan. Pada teori ini Ray percaya bahwasanya bumi kita itu memiliki 4 dimensi titik waktu. Anggapan ini muncul karena bumi kita memiliki waktu tengah malam, tengah hari, matahari terbit, dan matahari terbenam. Jadi dia menganggap 4 waktu ini adalah dimensi yang berbeda. Bahkan demi mempertegas atau memperkuat teorinya ini, Ray bahkan diterima di MIT hanya demi tujuan untuk menantang para profesor tentang teorinya ini. Dan dia bahkan bertaruh sebesar 150 juta rupiah pada zaman itu untuk menantang para profesor. Namun tidak ada satu profesor pun yang mau menerima tantangan Ray. Hal ini banyak menimbulkan pertanyaan, apakah para profesor ini beranggapan kalau Ray ini memang tidak penting, atau justru para profesor takut dengan kenyataan kalau teori Ray ini ternyata benar-benar terbukti. Menurut kalian gimana, geng? Kalian apakah setuju dengan teori yang dibuat oleh Jenny Ray ini? Teori yang terakhir ini adalah teori yang banyak menggempar dunia. Beberapa tahun lalu teori ini muncul dan menciptakan sebuah kubu yang sepaham dengan teori ini, yaitu teori bumi datar. Ini adalah sebuah teori yang sangat kontroversial, geng, dan bahkan sampai sekarang banyak yang yakin kalau bumi ini memang datar, tidak bulat. Perkumpulan orang yang
mempercayai kalau bumi ini datar pertama kali terbentuk pada tahun 1956 dan sampai sekarang pengikutnya terus bertambah. Lalu pada tahun 1980, salah satu anggota perkumpulan bumi datar ini yang bernama Charles Johnson berhasil menerbitkan sebuah artikel yang berjudul The Science Digest yang menyatakan teori-teori pendukung bahwa bumi ini beneran datar. Namun kembali lagi kepada kita semua. Menurut kalian, apakah kalian percaya kalau bumi ini datar? Gue gak bisa ngejelasin terlalu jauh karena penjelasannya itu benar-benar panjang sekali. Kalau kalian mau cari tentang penjelasan kenapa ada orang yang percaya tentang teori bumi datar, kalian bisa searching di YouTube. Kanal-kanal YouTube tuh banyak banget. Dan bahkan sampai YouTube juga sempat ngeblok channel-channel itu karena dianggap meresahkan gitu ya. Tapi ya tidak ada salahnya dipelajari demi pengetahuan toh. Nah, dari semua teori-teori yang kita jabarkan tadi, menurut kalian, di dalam hati kalian atau secara pemahaman kalian, manakah teori yang bisa diterima dengan akal sehat atau yang bisa kalian percaya? Coba kalian tinggalkan komentar di bawah. Atau justru tidak ada satupun dari teori-teori di atas yang kalian percaya? Karena menurut gua di zaman sekarang, anak-anak yang rajin belajar itu udah kurang. Kebanyakan orang lebih mau terfokus kepada game atau something yang lebih easy untuk dimengerti gitu ya. Kalau hal-hal kayak gini, itu peminatnya kayaknya udah sedikit menurun untuk di era zaman sekarang. Tapi tidak ada salahnya buat kalian sesekali untuk mencari tahu apa sih yang ada di dunia ini selain nyantai-nyantai doang, ya kan? Silahkan tinggalkan komentar di bawah.